10 Oktober tahun 2011. Jelas? Aktris cantik Aureli Moremans baru-baru ini menghebohkan jagat maya dengan pengakuannya yang pernah menjadi korban grooming. Pengakuan itu pertama kali ia sampaikan secara terbuka lewat akun Instagram miliknya. Dalam bukunya, Aureli menggambarkan bagaimana dirinya mengalami kontrol dan tekanan psikologis yang berlapis yang dialaminya. Kala itu, dirinya yang berusia 15 tahun menjalin hubungan dengan pria dewasa yang berusia 29 tahun. Dengan nama yang disamarkan menjadi Bobby. Buku berjudul Broken Strings yang ditulis Aureli menceritakan perjalanan hidupnya sejak masa kecil hingga memasuki masa remaja. Aureli berada dalam kontrol sosok Bobby dalam buku yang ditulisnya. Bobby sendiri digambarkan Aureli dalam bukunya sebagai sosok yang manipulatif dan posesif. Dalam situasi tersebut, Aureli bahkan dipaksa melakukan hubungan badan melalui manipulasi emosional hingga mengalami kondisi mental yang semakin memburuk. Pengakuan Aureli tentu mengguncang para pembacanya. Bagaimanapun, sosok Aureli yang ceria nyatanya menyimpan banyak luka. Viralnya buku Broken Strings juga membuat netizen berspekulasi terkait tokoh-tokoh yang dimaksud dalam buku karya Aureli Moremans. Mulai dari sosok Bobby, Angel, Milo, Kelly, dan juga Zayn. Bahkan ada beberapa nama public figure yang akhirnya terseret disebutkan netizen. Benarkah mereka yang dimaksud Aureli dalam bukunya? Saya menuliskan buku pertama aku yang berjudul Broken Strings. Aku bukan penulis dan buku itu tadinya nggak pengen aku publish, tapi Tyler baca dan dia bilang itu bagus dan bisa membantu orang-orang. Tadinya aku tuh nulis itu dalam bentuk healing, karena dari kecil aku pengen banget gitu nyampe 32 tahun seumuran dia waktu dia nge-abuse aku, karena pengen bisa lebih mengerti gitu kenapa ya bisa kayak gitu dulu. Dan ternyata aku udah sampai seumuran dia tapi nggak ada yang harus dimengerti, memang salah. So ya, aku punya buku dan akan aku keluarkan tanggal 10 Oktober, tanggal yang sangat traumatik buat aku. Kalau kalian baca bukunya kalian akan tahu kenapa. Dari dulu tuh aku pengen sih share pengalaman aku gitu biar bisa membantu Aureli kecil yang lain. Dulu aku coba sih, 13 tahun yang lalu aku pernah coba share pengalaman aku di Facebook waktu itu, tapi malah jadi bumerang buat aku. Media-media cuma ngangkat-ngangkat kata-kata yang clickbait yang akhirnya merugikan aku. Orang-orang yang baca berita cuma tahu 1% dari cerita aku dan itu pun kebanyakan nggak benar gitu. Jadi ya udah, ini aku share dalam bentuk buku. Jujur aku deg-degan banget. Ini pertama kali aku keluarin karya yang bikin aku super deg-degan banget. Deg-degannya tuh lebih ke aku orangnya cukup private lah buat yang kayak gitu-gitu, tapi dengan aku share buku ini, aku kayak bener-bener open book banget, literally gitu. Ya, semoga buku ini bisa membantu orang-orang, karena itu memang tujuan aku, makanya aku share secara gratis, dan aku akan share linknya tanggal 10 Oktober. Pokoknya gratis untuk semuanya. Oh ya, lupa ngomong, aku tuh bukan penulis dan aku nggak pakai editor. Cover bukunya aja aku yang edit, jadi kalau nggak sempurna dimaklumin ya. Sejak buku Broken Strings yang ditulis Aureli Moremans beredar, akun Instagram Robby Trimonti menjadi sorotan warganet. Komentar hujatan pun dilayangkan.
Mendengar hal ini, Robby angkat bicara dan mencoba mengklarifikasi atas apa yang terjadi. Robby memperlihatkan dokumen foto-fotonya bersama Aureli selama bersama. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, Kebetulan di daerah Bogor sekarang pemirsa NSC TV saat ini malam hari capek-capek aja. Saya Robby Tremonti beserta keluarga saya saat ini ingin mengklarifikasi apa yang terjadi di jagat maya tentang terbitnya sebuah buku. Boleh saya sebutkan judul bukunya? Judul bukunya Broken Strings. Karyanya boleh oleh siapa? Karena teman-teman semua ini sudah viral lah ya. Karya Aureli Moormans. Buku ini sudah sangat ramai. Which is buku itu tidak menyantumkan nama saya, Robby Tremonti, tapi dialiaskan sebagai Bobby. Disclaimer ya, Ajat, Hari, teman-teman semua seluruh Indonesia yang menonton tayangan ini, saya dan keluarga besar saya cuma ingin hidup tenang. Apapun yang saya tunjukkan saat ini, bukti apapun, Ajat, tadi seperti kita sudah bicarakan, tidak mengandung mens rea, tidak ada niat jahat. Saya cuma ingin menunjukkan fakta dan kebenaran. Tanpa saya harus banyak ngomong. Mohon maaf, saya harus tunjukkan ini semua, silakan. Ya, ini adalah rekam jejak ya. Rekam jejak foto-foto pernikahan saya yang tadi nanti sudah bisa lebih jelas di stock shot ya. Ini terjadi di gereja Cibinong, paroki keluarga Kudus Cibinong. Dan kebetulan keluarga kami adalah orang yang menyimpan. Tak ingin bola api semakin bergulir, Robby mencoba mengklarifikasi. Robby Tremonti justru mempertanyakan identitas Bobby dalam buku tersebut dan meminta Aureli Moormans untuk membuktikan siapa Bobby di dunia nyata. 10 Oktober tahun 2011. Jelas? Ya, sekali lagi fakta ini 16 tahun saya keep. Karena kami adalah keluarga yang gak mau ribut. Kami ingin pengen hidup damai. Kalau pihak keluarga Aureli pengen move on, silakan. Dia punya hubungan dengan siapapun, silakan. Ini kami keluarga besar tidak mau menunjukkan ini. Selama 16 tahun ini saya bilang saya punya bukti, tapi saya gak mau keluarin. Karena saya juga nggak mau ganggu karir seorang Aureli, saya nggak mau ganggu. Tapi saat ini saya harus, karena buku yang tidak mencantumkan nama saya ini, impact-nya sangat besar buat saya, psikologi saya. Hari ini Instagram saya yang cuma 29 followers. Jelas, Har?
Berapa yang mampir ke Instagram saya di situ? Sekarang berapa? 38 juta something ya? Coba ya gue lihat ya. 38,4 juta. Saya bukan orang yang terlalu pandai ya. Mungkin kurang lebih hampir penduduk Indonesia gue nggak hafal bro sekarang berapa? Ya 10%, kurang lebih 10% lah penduduk. Entah penduduk, intinya kalau penduduk Indonesia ini hampir 10% mampir ke Instagram yang cuma 29.000. Saya bukan orang sosmed, tapi yang terjadi ini impact buku itu. Dan apa? Hujatan. Saya dibilang pedofil. Saya dibilang apa? Pemerkosa. Saya dibilang ngeludahin anak orang. Saya dibilang apa? Grooming. Nanti saya bahas grooming ya, satu-satu. Intinya semua kejahatan yang kalau serem banget kalau emang ada tokoh Bobby itu dunia nyata ya. Tapi bukan saya, karena buku itu nggak mencatatkan saya. Oke? Saya harus ucapkan berkali-kali tentang jangan sedang biar apa? Grooming ya. Oke. Buku itu Robbie Tremonti atau bukan? Ya. Dituliskan dengan tokoh Bobby itu Robbie Tremonti atau bukan? Ya. Keluarga saya, papa mama saya ada di situ, ada kakak saya. Pasti sangat sayang sama saya, pasti sangat sayang. Nggak terima apa-apaan nih kayak gini. Tapi nggak marah, tapi kok begini sih gitu ya. Oke. Pemirsa semuanya, kalau misalkan buku itu Bobby itu bukan Robbie Tremonti, sempat ada di postingan TikTok kurang lebih, boleh saya cari dulu ya karena di screenshot sama saudara-saudara saya yang agak-agak detektif ya. Ya itu apa-apa. Sekarang saya mau tanya, Bobby ini dunia nyata siapa? Kalau ini nggak bisa dibuktikan tokohnya siapa, saya tekankan lagi. Kalau nggak bisa dibuktikan, apakah teman-teman di rumah yang menilai apakah ini buku kisah nyata? Teman-teman semua kan sudah lihat. Saya nggak ada mensreya, ini kan benar-benar saya jadi harus ulang itu terus ya, nggak ada jahat. Saya tadi udah dari awal ini once for all udah selesai. Tolong jangan senggol lagi. Teman-teman pengacara bisa lihat hukum yang berjalan ini jelas depan mata kalian, fakta yang bisa kalian lihat. Enggak. Tapi tolong jangan ada drama-drama lagi 16 tahun, bro.